Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Jody Ranggastan Wiasna dengan NIM F1E222043. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Automation Engineering untuk tugas mata kuliah Etika Profesi. Apa itu profesi Automation Engineering? Profesi ini merupakan bidang teknik yang bertugas merancang, mengembangkan, menguji, serta memelihara sistem otomasi dalam proses industri maupun manufaktur. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produksi dengan minimalkan intervensi manusia. Lalu ada organisasi penunjang, yang dimana ada ISI atau International Society of Automation, yang didirikan pada tahun 1945 di Amerika Serikat. ISI merupakan organisasi nirbala yang fokusnya pada kemajuan otomatisasi industri. ISI juga menyediakan standar internasional, pelatihan, serta sertifikasi untuk profesional otomasi. Nah, untuk perkembangan ISI dan IAI di Indonesia itu sendiri sebagai memperluas pengaruh di Asia Tenggara, termasuk Indonesia, melalui kerjasama dengan pendidikan, industri, dan pemerintah. Untuk AIA sendiri, Ikatan Automation Indonesia, yang didirikan sebagai organisasi nasional yang mendukung profesi automation engineering dengan pelatihan dan sertifikasi. Nah, kode etik automation engineering eh, ada beberapa, yaitu integritas serta tanggung jawab yang menunjang tinggi integritas profesional dalam semua pekerjaan. Yang kedua ada keselamatan prioritas utama, yang dimana memprioritaskan keselamatan publik serta lingkungan dalam desain sistem. Lalu ada kerahasiaan informal, yang menjaga kerahasiaan informasi teknis serta strategis dari klien. Yang keempat ada menghindari konflik kepentingan, yang tidak menerima kompensasi ganda tanpa persetujuan semua pihak. Nah, untuk kode etik lanjutannya ada berupa laporkan pelanggaran. Jika terjadinya adanya pelanggaran kode etik, kita sebagai pihak yang melaporkan, wajib melaporkan pelanggaran etika dan standar teknik yang berlaku. Lalu ada tingkat kompetensi, sebagai automation engineering, kita terus meningkatkan kompetensi serta teknis dan juga mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Lalu ada yang terakhir, yaitu menghormati karya orang lain, yang dimana dilarang menyalin hasil karya tanpa izin atau mencemarkan reputasi sejawat sesama automation engineering. Nah, untuk jenjang karir yang ada pada automation engineering ini, yang pertama ada junior automation engineering, yang dimana fokus pada jenjang karir ini pada sistem otomasi skala kecil, troubleshooting dasar, serta konfigurasi sensor atau aktuator. Untuk pendidikannya sendiri ada D3 atau S1, bidang teknik elektro maupun mechatronika. Untuk pengalamannya sendiri kurang lebih sampai dengan 2 tahun. Sertifikasi yang harus dipunyai yaitu ada CCST level 1, serta kegiatannya bekerja di bawah supervisi senior engineering untuk proyek kontrol sederhana, yang dimana PLC atau HMI. Yang kedua ada jenjang karir senior, serta layout engineering. Nah, untuk senior automation engineering ini fokusnya pada desain pengembangan, pengujian sistem SCADA, dan juga DCS. Pengalaman yang harus dimiliki pada jenjang karir senior kurang lebih 3 tahun. Sertifikasi yang harus dipunyai yaitu CCST level 2 ataupun CIP.
Untuk kegiatannya sendiri pada karir senior, yaitu mengelola proyek otomasi secara penuh. Untuk lead automation engineering, fokus pada manajemen proyek besar maupun integrasi multisistem. Untuk pengalamannya sendiri yang harus dipunyai kurang lebih 5 tahun. Sertifikasi yang harus dimiliki yaitu ada CIP tingkat lanjut, serta untuk kegiatannya sebagai penanggung jawab utama proyek nasional maupun internasional. Lalu ada yang terakhir, yaitu jenjang karir, Automation System Arsitektur. Automation System Arsitektur ini merancang sistem arsitek pada otomasi industri secara menyeluruh, yang fokusnya merancang arsitektur sistem otomasi industri dengan standar keamanan dan keandalan tinggi. Lalu ada pendidikan yang harus ditempuh untuk jenjang karir automation system arsitek ini berupa S2 atau Master Automation dan juga bisa industri engineering. Serta pengalaman yang harus dipunyai pada jenjang karir automation system arsitek ini lebih dari 8 tahun, serta sertifikasi yang harus dipunyai yaitu berupa profesional tingkat senior, bisa dari CIP serta pengakuan dari internasional. Nah, kegiatannya untuk automation system arsitek ini berupa konsultan ataupun evaluator sistem otomasi industri skala yang besar. Baiklah, cukup itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.